Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 8 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Akulah Sahabatmu. Akulah Sahabatmu. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Saya akan bacakan beberapa bagian saja. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-dombaan itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dan ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Sementara pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar daripada karakter-karakter Allah yang begitu luar biasa. Maka sesungguhnya Allah lah guru besar kami. Allah lah profesor di dalam kami kuliah dalam kehidupan ini. Allah lah seorang saintis yang sangat luar biasa menemukan tentang rumusan bagaimana menjadi sahabat yang punya kemurnian tanpa cacat dan tanpa noda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memilih dalam dunia ini, apa yang kita akan pilih? Anda menjadi kaya, namun tidak ada seorang pun yang menemanimu. Karena untuk bahagia dengan kekayaan, kita butuh orang lain. Anda sukses, Anda mendapatkan kesuksesan, namun tidak ada seorang pun yang merayakan kesuksesanmu. Maka kita tidak ada artinya. Anda memiliki banyak hal yang indah. Tatkala keindahan itu bukan karena engkau memiliki, sewaktu engkau punya jam yang baik, kalung yang bagus, apalagi sepatu yang baik, baju yang menarik, menjadi indah bukan karena engkau pakai, tetapi menjadi indah karena ada orang yang melihat apa yang engkau pakai, lalu kemudian orang memuji dan mengagumimu yang apa yang sudah engkau miliki. Sahabat seperjalanan. Sehingga kalau boleh dikatakan kesimpulannya, apa yang membuat kemudian kita itu bahagia? Bukan harta benda. Namun ada pribadi yang di samping kita. Namun pribadi yang di samping kita itu macam-macam. Kalau orang yang manis di depan kemudian di belakang berbeda, itu namanya penjilat. Kalau ada orang yang kemudian seakan-akan memberikan keuntungan di depanmu, lalu kemudian dia merugikan di belakang, itu namanya penipu. Kalau ada orang yang mengatakan cinta kepadamu, lalu kemudian juga mengatakan cinta kepada yang lain, dan berkata dengan kata-kata yang sama, bahwa engkaulah satu-satunya dalam hidupku dan tidak ada yang lain, itu dikatakan kepada dirimu. Kemudian dia mengucapkan juga hal yang sama, kalimat yang sama kepada yang lain, dan berkata, engkaulah satu-satunya di dalam dunia, dan tidak ada yang lain lagi dalam hidupku. Itu dua, kalau 3, 4, 5 bagaimana? Apa artinya? Manis di belakang, manis di depan, kemudian juga manis di belakang, tapi kepada orang berbeda. Itu namanya berkhianat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan tadi tentang di belakang dan di depan itu berbeda, tidak terjadi di dalam diri Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal ke-10 dikatakan apa? Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku. Apa yang dikatakan? Engkau akan selamat, engkau masuk dan keluar menemukan padang rumput. Masuk menemukan padang rumput, keluar juga menemukan padang rumput. Apa artinya masuk dan keluar menemukan padang rumput? Artinya depan dan belakang itu indah. Hubungan manusia biasanya indah di depan, itu kemudian sakit di belakang, pahit di belakang. Di depannya adalah padang rumput kalau manusia, di belakangnya adalah semak berduri atau lumpur hisap yang bisa menghisapmu. Inilah yang dikatakan sahabat yang sesungguhnya. Akulah sahabatmu, sahabat yang tidak pernah mengkhianatimu, sahabat yang tidak pernah melukaimu, sahabat yang tidak mengatakan yang manis berbuat yang manis di depan, namun di belakang penuh dengan racun yang mematikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Allah yang berjanji, akulah sahabatmu. Engkau masuk, menemukan padang rumput, engkau keluar, juga menemukan padang rumput. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana saya bisa merasakan Tuhan itu menjadi sahabat buat saya? Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Ingatlah bahwa alam ini adalah sahabat
yang Tuhan ciptakan buat kita semua. Allah memberikan nafas hidup, itu adalah Tuhan yang memberi. Allah memberikan mata untuk melihat, itu adalah sahabatmu, Tuhan yang memberi. Allah membuat engkau bisa berbicara dengan baik, itulah sahabatmu yang memberikan, yaitu Tuhan yang memberi. Engkau bisa menikmati makanan asin, asam, gurih, manis. Siapa yang memberikan? Itulah sahabatmu. Allah yang menciptakan tubuhmu, Allah yang menciptakan alam semesta, melihat keindahan gunung. Itu adalah dari sahabatmu. Sahabatmu yaitu Allah sendiri yang memberikan gunung-gunung yang indah, memberikan kesejukan dan pemandangan yang indah. Allah yang memberikan sungai yang mengalir yang jernih. Siapa yang memberikan? Itulah sahabatmu. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Bahkan Allah berjanji memberikan perlindungan yang sempurna. Engkau masuk menemukan padang rumput. Engkau keluar menemukan padang rumput. Itulah bedanya manusia dengan Tuhan. Manusia itu indah di depan, namun itu gelap di belakang. Manis di depan, namun racun di belakang. Mengatakan cinta di depan, di belakang juga mengatakan cinta, tapi bukan pada dirimu, kepada orang lain. Namun Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, akulah sahabat yang baik, akulah pintu ke domba-dombaan itu. Engkau masuk menemukan padang rumput, engkau keluar pun menemukan padang rumput. Sementara pencuri di dunia ini dikatakan, bisanya hanya mencuri dan membinasakan. Bisanya hanya mencuri dan membinasakan. Sehingga kelekatan kita, kedekatan kita kepada siapapun juga. Kepada orang yang engkau cintai, siapapun juga. Dan engkau anggap dia adalah pribadi yang tidak pernah akan mengkhianatimu. Namun ingatlah, tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Orang tua kita tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, suami kita tidak sempurna. Banyak orang tua kecewa dengan anaknya. Sama dengan anak yang tidak sempurna, orang tua pun juga tidak sempurna. Kalau menantu kemudian merasa kecewa dengan mertua, jangan-jangan juga mertuamu kecewa dengan dirimu. Karena kenapa? Inilah kumpulan manusia yang tidak sempurna. Manusia yang tidak sempurna biasanya masuk padang rumput. Keluar itu rumput berduri, atau bukan rumput berduri, tapi semak belukar yang berduri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah berjanji memberikan sebuah janji penyertaan yang luar biasa kepada kita. Allah itu menjadi sahabat bagi orang miskin, sahabat bagi janda yang memberi 2 peser, sahabat juga bagi orang yang terdiskriminasi, orang Samaria atau pelacur, pemungut cukai. Bahkan Yesus menjadi sahabat buat anak-anak, menjadi sahabat buat para janda dan anak yatim. Sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan di tengah COVID-19. Namun banyak luka yang ada juga di dalam sahabat seperjalanan. Karena luka-luka relasi yang saya katakan tadi, depan belakang berbeda. Biarlah engkau boleh berfokus kepada Allah. Allah yang berjanji menjadi sahabatmu, yang berkata, akulah pintu ke domba-dombaan. Waktu engkau masuk, engkau bertemu dengan padang rumput. Sewaktu engkau keluar pun, engkau menemukan padang rumput. Sementara relasi di dalam dunia yang tidak sempurna ini, masuk menemukan padang rumput, namun keluar kita bertemu dengan semak berduri yang melukai. Depan belakang itu berbeda. Namun Tuhan depan belakang kiri kanan atas bawah melingkupi kita dengan kasih setianya, dengan kebaikannya, dengan cintanya, dengan pemeliharaannya. Kalau engkau kecewa lewat relasi-relasi yang terjadi, engkau bangun persahabatan dengan manusia, hari ini datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkanmu dan melekatkan dirimu hanya kepada Dia, Allah yang berkata, akulah sahabatmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang ada di Jakarta, Operasi Rahim. Ya Tuhan, Engkau akan tolong, sudah berlangsung 2 hari yang lalu. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga sungguh pemulihannya terjadi dengan baik. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang terkena COVID yang ada di Semarang. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa buat sahabat seperjalanan, anak yang keduanya dan kakak iparnya juga terkena COVID di Solo. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Berdoa untuk seorang ibu yang ada di Bandung. Tangan kanannya fisioterapi, namun tangan kanannya tidak bisa diayunkan secara maksimal ke bagian belakang.
Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan, dengan segala seluruh persoalan hidupnya, biarlah boleh menyadari Tuhanlah sahabat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.